Salam saudaraku, apa kabar kita semuanya? Saya berharap kita tetap dalam kondisi yang baik ya. Saudara, kita baru juga mendengarkan satu pengumuman bahwa virus COVID-19 itu memiliki varian yang baru yang diinfokan memiliki dampak penyebaran yang jauh lebih cepat dibandingkan virus corona yang selama ini ada ya. Ayo kita terus berdoa dan ayolah kita mentaati protokol kesehatan ya. Karena saya melihat nih sebenarnya virus COVID-19 ini bisa mati, bisa berhenti sebenarnya kalau kita itu sama-sama dengan segala kerendahan hati, ya semua kita dengan segala kerendahan hati kita mau bersama-sama untuk mentaati protokol kesehatan. Ya, khusus sekali saya melihat pada pemakaian masker. Ya, khusus pada pemakaian masker. Sebab itulah sebenarnya pelindung paling utama. Kalaupun kita memang susah untuk tidak berdekatan dengan seseorang, ya kalaupun misalkan ya kita terkadang lupa untuk mencuci tangan, tetapi pemakaian masker waktu kita bersama-sama dengan orang lain, ya tidak satu rumah dengan kita, siapapun dia, ya mau keluarga kek, mau siapapun dia, ayolah. Masker itu adalah pelindung utama, pencegahan supaya kita tidak kena. Kalau kita kena, ingat baik, kita pulang ke rumah, keluarga kita bisa kena. Nah, kalaupun kita pulang nih dari kerja, ya kita tidak tahu. Sekali lagi saya mau katakan kita ini berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan, itu masalahnya. Bisa saja ada orang bersin atau bagaimana di tempat duduk kita, tahu-tahu dia bersin, di situ sudah keluar dia punya cairan yang mungkin saja dia memiliki COVID, ya. Lalu kita duduk sudah singgah di pakaian kita ataupun di tangan kita atau di mana. Walaupun di sini kita ketutup, waktu kita pulang jangan ngobrol lagi dengan keluarga. Siapapun dia, keluarga kita, langsung saja masuk kamar mandi, buka semuanya, masukkan ke tempat pencucian. Ya, supaya aman keluarga kita. Kita jangan ketakutan di masa Covid, tetapi kita harus bijak. Nggak bijak juga bikin kita celaka, mencelakakan justru keluarga kita juga, ya. Jadi ayolah, semua kita masyarakat Indonesia miliki kerendahan hati lah. Tanpa kerendahan hati memang sulit. Nah, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran yang ada di momen Natal yang berbicara juga tentang kerendahan hati. Sebab bagi saya, Natal juga itu menunjukkan ataupun Allah memperlihatkan satu sikap yang luar biasa menurut saya. Dan sikap inilah yang maaf saya katakan, bisa saja di kita semuanya ini sudah hilang sikap ini, yaitu kerendahan hati. Makanya tema hari ini pun saya mau mengangkat tentang kerendahan hati. Ya, rendah hati itu sulit banget. Walaupun kerendahan hati itu menyelamatkan. Kerendahan hati itu sesuatu yang Allah inginkan. Sebagai nats pembimbing kita, saya ambil di dalam Lukas 6 ayat Lukas 2 maksud saya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dicatat demikian, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, ya.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini adalah cerita di mana momen Yesus itu mau lahir. Detik-detik, menit-menit Yesus mau lahir. Dan kalau kita lihat di dalam ayat pertama, ada satu perintah dari Kaisar Agustus untuk semua masyarakat itu mendaftarkan diri. Ya, jadi waktu itu Yusuf pun membawa Maria yang sedang hamil tua, ya. Kalau saya katakan hamil tua dia sudah. Dalam ayat yang keempat, mereka pergi ke daerah dari kota Nazaret ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi mereka pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Nah, tiba di sana ayat yang ke-6, nah si Marianya sudah waktunya lah mau melahirkan. Lalu cari-cari tempat penginapan, semua penuh. Tidak ada. Akhirnya yang ditawarkan adalah kandang domba. Dan disitulah Yesus itu lahir. Seperti saya katakan dari awal tadi, bahwa tema kita hari ini adalah tentang kerendahan hati. Ya, kita harus rendah hati sama seperti Yesus, Allah kita, itu memperlihatkan kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati lagi, ayo tobat. Ya, kalau kita sudah tidak rendah hati lagi, saya mau anjurkan ayo kita tobat. Jangan diteruskan itu. Karena Allah kita saja rendah hati. Yesus itu teladan hidup. Dan teladan hidup yang diperlihatkan oleh Yesus di sini adalah dia rendah hati. Apa bukti Yesus itu rendah hati? Yang pertama, kita tahu bahwa di dalam Lukas 2, ya, Lukas 2 ayat yang ke-11, ya, nanti saudara baca, lihat Alkitab saudara, dikatakan hari ini telah lahir bagimu, ini pesan kepada para gembala, kan begitu. Hari lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuh. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Artinya penguasa. Artinya Tuan. Kalau di dalam bahasa aslinya Tuhan itu adalah Tuan, Tuhan dan juga pemilik. Itu dalam bahasa aslinya. Itu punya 3 pengertian dia. Dia penguasa, Tuan. Namanya juga Tuan. Jadi ketika kita berkata Yesus engkau Tuhan, dia adalah penguasa kehidupan kita. Jadi bukan kita yang menguasai di kehidupan kita. Bukan juga kita yang menguasai Tuhan. Tidak. Dia adalah Tuhan bagi setiap kita. Pertanyaannya adalah begini. Kita Tuhan? Bukan ya? Kita ini manusia. Lihat. Yesus yang adalah Tuhan. Itu lahirnya di kandang. Bukan di penginapan. Yesus itu adalah raja segala raja. Segala raja. Tetapi dia mau lahir. Bahkan Allah Bapa sendiri, ya, karena saya percaya segala sesuatu itu bukan kebetulan. Tapi itu memang satu rencana, satu rancangan yang Allah sudah buat untuk juga membuat setiap orang-orang percaya belajar sesuatu. Jadi waktu Yesus itu ditempatkan di kandang domba, ya, itu sebenarnya Allah sedang mengajarkan setiap kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Lihat ini, aku saja yang adalah Allah. Dengan segala kerendahan hati,
Aku lahir di kandang domba, bukan di istana. Bukan di tempat mewah dia lahir. Tidak, di kandang domba. Bukan di tempat yang wangi. Kalau kita lihat kandang domba, waduh, kita pernah nggak ke kandang domba? Kita pernah nggak usah dulu kandang domba, kandang kambing. Kita kan punya ya kandang kambing, kandang lembu, kandang babi. Kira-kira wangi nggak di dalam? Coba kita bayangin itu. Ya, satu tempat yang bau. Ya, tempatnya itu bau itu. Yesus bukan lahir di tempat yang wangi, tetapi di tempat yang bau. Ini memperlihatkan satu kerendahan hati. Dan ini adalah teladan hidup yang seharusnya kita miliki. Ayo jadi pribadi yang rendah hati, ya. Jadi pribadi yang rendah hati. Alkitab mencatat apa? Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, dan siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Kerendahan hati itu yang membuat kita menjadi pribadi yang tetap rendah diri. Kita tetap begini posisinya, bukan begini. Saya hanya mau ingatkan, kita ini bukan Tuhan, bukan penguasa. Ya, Yesus yang adalah penguasa rendah hati kok. Bukankah kita hidup harus sama seperti Kristus telah hidup? Ayo dong, rendah hati kita semuanya. Khusus ya, karena saya adalah pendeta, maka ini saya berbicara kepada para pendeta, para pelayan gereja yang melayani di gereja, ya, yang melakukan satu service pelayanan di gereja. Ayo jadi orang-orang yang rendah hati. Karena Yesus rendah hati. Kita hanya manusia, hanya debu tanah. Kok sombong. Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan loh, Allah itu. Lahir di kandang domba, bos. Di tempat yang bau. Terkadang ya, karena status yang kita miliki, maaf seperti saya misalkan pendeta, ya kan, udah ya bikinlah dipakai sana sini. Aduh, kadang-kadang ke gereja yang jemaatnya hanya 10 orang ataupun kurang, ya tempatnya di pelosok lagi, baru mungkin ada lagi tempat yang PK-nya pun kecil, atau bisa saja tidak ada. Langsung berikan ukuran hidup dia. Ya, kalau seperti itu ini bahaya loh. Kita menganggap, aduh aku udah nggak cocok, sudah nggak bisa lah, masa saya seperti saya sekarang ini ya harus khotbah di jemaat yang hanya 10 ke bawah. Harus sudah ribuan lah, ratusan dong. Ya, Yesus kandang domba loh. Ya, tempat yang bau loh. Nah, mau tuh di situ akhirnya. Bahkan Allah memang menempatkan di situ. Ya, karena tidak ada yang kebetulan, itu tidak ada. Pasti itu sudah di dalam rancangan Allah, menunjukkan kepada setiap kita sebuah kerendahan hati. Kita kadang karena kita udah dipakai sana sini, mungkin ya maaf ya, terkenal jemaat hanya 4-5 orang, waduh udah susah. Ayo belajar dari Daud, 3-4 ekor kambing domba bapaknya. Walau dia sudah terpilih, ya walau dia sudah terpilih menjadi pengganti Saul, meskipun Saul sudah suka sama dia, udah dia kerja untuk saya, tetapi Alkitab dengan jelas mencatat Daud tetap kembali untuk mengurus kambing domba bapaknya yang gak seberapa itu, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya.
pekerjaan yang diberikan Saul kepada dia. Tuh. Rendah hati, bos. Ayo rendah hati. Ya, jangan katakan aduh gereja begitu bukan lagi tempat saya. Saya nggak, waduh bukan level saya lagi melayani tempat begitu. Capek deh. Bukan level saya lagi PK segitu. Bukan level saya tempat yang waduh gitu capeknya ke sana. Enggak lah, itu bukan level saya lagi. Level saya sudah yang begini. Waduh, itu sombong loh itu. Sombong banget itu. Itu bukan hidup seperti Kristus hidup. Bukankah fokus kehidupan orang Kristen adalah to be like Christ? Ya kan? Hidup seperti bagaimana Kristus hidup. Yesus rendah hati. Ayo kita rendah hati. Jangan sombong. Tuhan tidak peduli dengan status kita. Sorga itu bukan tempat orang yang sombong. Enggak itu. Tuhan bukan berkenan karena posisi kita. Enggak. Tapi Tuhan berkenan ketika dia melihat kerendahan hati setiap kita. Jadi pribadi yang rendah hati. Ayo, Natal itu salah satu fungsi Natal itu loh mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ayo jadi orang yang tetap rendah hati lah. Kalau ada gereja yang berkata, Pak, boleh datang kemari Pak. Jemaat kita hanya sekian Pak. Ada lagi gereja mungkin Pak, PK-nya nggak besar ya Pak ya. Ya mungkin kami hanya bisa kasih ongkosnya saja. Mungkin ada gereja yang mengundang gerejanya pun, waduh kayunya. Tepas. Ayo, sebenarnya di situ Tuhan sedang ingin melihat kita ini rendah hati atau enggak. Saat kita menolak itu, karena kita merasa bukan levelku lagi di situ. Waduh, bahaya kita. Bahaya. Saya sampai hari ini melatih diri saya terus. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan bisa mengangkat saya. Tetapi Tuhan, tetap Engkau jaga hatiku supaya aku tetap rendah hati. Makanya sampai sekarang saya itu punya komitmen ya untuk melayani. Ada satu wilayah yang namanya Juhar, jemaatnya nggak banyak. Kesana pun saya nggak ada PK. Jarak kesana juga nggak deket, capek. Sampai hari ini puji Tuhan, saya tetap setia ke sana. Cuma karena corona baru-baru ini, saya hanya melakukan ibadah itu melalui sosmed. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa ke sana. Walau capek, saudara. Nggak ada apa-apa kok yang saya dapat. Belum lagi ada satu tempat namanya Kendit. Waduh, ke sana itu capek sekali. Ya, tempatnya pun perjalanannya itu enggak enak. Tapi itu semuanya melatih diri saya untuk tetap dalam standar Allah, yaitu kerendahan hati. Saya tidak mau bicara tentang orang lain. Saudara boleh tanya ya. Tempat-tempat di mana saya pernah melayani. Belum pernah dari mulut saya keluar tuntutan. Belum pernah. Mau dimanapun saya melayani, saya akan melayani. Ada undangan, tempat kecil, tempat besar. Bukan karena tempat kecil tadi awal yang ngundang saya, atau tiba-tiba ada yang ngundang saya tempat besar, lalu saya cancel tempat kecil ini dengan segala macam ramuan alasan yang terkesan baik, terkesan benar. Enggak. Lalu saya cancel yang ini, wah ini kan dapat PK besar ini. Bikin alasan yang bagus supaya nggak sakit hati nih gereja kecil. Enggak pernah sampai hari ini, enggak pernah. Kenapa? Karena Natal memperlihatkan kerendahan hati. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah. Itu lahir di kandang domba, bukan di tempat mewah. Ya,
Hati-hati ya kita ini, hati-hati loh, hati-hati. Ayo ukur diri kita loh, ukur diri kita jangan dalam ukuran manusia, tapi dalam ukuran Allah. Dan ukuran Allah adalah kerendahan hati. Natal itu berbicara juga tentang kerendahan hati kita. Sama seperti dia, rendah hati mau lahir di kandang domba, di tempat yang bau. Siapa kita? Siapa kita? Jangan karena kita melihat kita ini anak Allah, ya, anak penguasa, lalu bergaya kayak orang penguasa. Ya, waktu bapak saya masih menjabat sebagai pimpinan, saya tidak melihat diri saya sebagai anak pimpinan. Atau merasa diri, karena bapak saya pimpinan, lalu saya merasa diri saya pimpinan, lalu sesuka-suka saya bicara sama bawahan bapak saya. Oh, enggak. Ketika kami punya pembantu pun, saya tahu yang gaji pembantu itu, ya, yaitu bapak saya gitu. Saya tidak berlaku seperti orang yang menggaji dia, enggak. Ya bapak saya pemimpin, ya kan dia yang pimpinan, bukan saya. Kok saya pula yang sok gaya pemimpin? Ini kan sudah susah. Yang pimpinan kan bapak saya, bukan saya. Yang gaji pembantu bukan saya. Jadi saya tidak punya hak ngatur-ngatur dia. Bicara saya seadanya, yang baiklah kepada pembantu. Meskipun dia bekerja di rumah kami. Kerendahan hati itu sangat penting untuk kita pelihara. Oke, ya, rendah hatilah. Ya, rendah hati. Kalau ada gereja yang nelpon, Pak, bisa pelayan tempat saya, tempatnya terpelosok, kecil, PK-nya juga nggak banyak, atau mungkin nggak ada pun. Kesana, kalau kesana kita hitung tekor gitu. Ayo pergi. Saya suka kata Echa Sumantri, ya, seorang drummer yang berkata bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Ya, pelayanan itu anugerah, dibayar tidak dibayar, tetap melayani. Ya, pelayanan itu anugerah, jangan ada lagi katanya pelayan Tuhan yang melayani karena PK. Tuh. Itu luar biasa. Bagi saya itu kalimat sangat luar biasa. Ya, dia bukan, Echa Sumantri itu bukan pemain drum biasa loh. Terkenal itu sampai ke dunia. Ya, termasuk pemain drum terbaik kan. Tapi bisa mengeluarkan statement seperti itu. Itu luar biasa. Ayo kita tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati. Lalu yang kedua, kita lihat lagi ya. Di dalam ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7, dikatakan begini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sehingga ya harus di kandang. Kan seperti itu. Karena tidak ada tempat, hanya kandang yang tersedia, ya itu pun jadi. Nah ini menunjukkan satu kerendahan hati. Nggak ada tempat penginapan. Padahal sudah cari kan penginapan untuk bisa tinggal, bisa melahirkan di situ. Tapi ya nggak ada tempat. Yang ada kandang, bos. Nah, situasi udah mau melahirkan ini. Ya nggak ada tempat. Ya udahlah, kandang pun jadi. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Salah satu bentuk kerendahan hati, ya, kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak ada. Tidak perlu. Apa yang ada, ya itu aja dinikmati. Itu orang rendah hati itu begitu. Apa yang tersedia, itu dinikmati.
Jangan maksa orang untuk menyediakan seperti yang kita mau. Itu bukan orang rendah hati itu. Terkadang kita ngeluh karena PK kecil. Ya, satu kali saya itu khotbah di satu gereja. Karena saya agak terlambat, lalu selesai saya khotbah, saya mau pulang, ibu gembalanya datangin saya. Pak Pendeta, tadi kami pikir Pak Pendeta nggak mau datang, Pak. Waduh, terkejut dong saya dengan pernyataan itu. Kenapa, Bu? Lalu dia katakan begini. Karena ya ada seorang yang bilang begini, kalian pelit sih ngasih PK sama pendeta yang khotbah. Ya, jadi makanya banyak pendeta malas tempat kalian. Waduh, ini sebenarnya kalimat yang kacau ini. Kacau sekali itu. Begitu kalimat. Itu kalimat yang sama sekali nggak mendidik orang. Bahkan nggak mendidik pendeta. Saudara kalau mau melihat seseorang itu hamba Tuhan, lihat aja di situ. Benar-benar dia seorang pelayan Tuhan yang menghambakan diri bagi jiwa-jiwa. Lihat aja di situ. Apakah dia sungut-sungut atau tidak dengan PK-nya. Kalau sungut-sungut, itu bukan hamba itu. Itu hanya statusnya saja hamba, tapi bukan hamba. PK kecil aja sungut-sungut, apalagi nggak ada. Mungkin di depan kita dia nggak sungut-sungut, tapi di belakang kita cerita sana sini dia. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu si ibu ini berbicara begitu kepada saya, langsung saya jawab begini, Bu, jangankan saya harapkan yang besar, yang kecil saja, yang segini saja, mungkin saya tidak dapat, Bu, kalau saya tidak melayani. Tenang aja, Bu. Kapan Ibu mau undang saya datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terkadang karena hanya PK kecil, kita ribut. Lalu situ cek coba diri kita. Jangan bilang aku ini anak raja, lalu bergaya kayak raja. Yesus yang raja saja rendah hati kok. Kita kok merasa lebih hebat dari Yesus, gimana sih? Merasa harus begini, merasa harus diginiin. Waduh. Saat khotbah nggak ada pendamping, ribut. Saya berapa kali khotbah nggak ada yang dampingin. Nyantai aja saya. Nggak ada minuman, nggak ada aqua di depan, ribut. Loh, saya berapa kali khotbah nggak ada minuman. Nggak apa-apa. Santai aja kok. Ya. Saya tetap santai. Ya, saudaraku. Tidak tidur misalkan di hotel atau tempat yang nggak enak gitu. Tempat tidur. Biasa aja kok. Saya pernah tidur di tikar pun. Ya. Saya pernah itu dikasih rumah kok. Dikasih rumah untuk saya tinggal. Saya pindah. Saya tidur di kamar. Ya nggak apa-apa. Ya makanannya kadang nggak seperti yang diharapkan. Lalu ribut. Saya nasi bungkus saja dikasih. Saya pernah melayani. Itu yang dimakan pun pulang dari pelayanan itu orang yang jual mie. Yang jalan keliling dia jual mie, dia saya makan, nggak masalah. Apa yang disediakan jemaat gitu, itu saya makan, nggak ada masalah kok. Ya, makanya prinsip saya dalam melayani itu begini, makan lauk apapun yang penting makan, daripada nggak makan. Apa yang disediakan makan. Karena Alkitab pun mencatat waktu Yesus mengutus murid-murid, ya, apa yang disediakan bagimu, ya itu yang kau terima katanya, kan begitu. Bukan apa yang kau mau. Enggak ada begitu. Apa yang disediakan. Itu jelas kata kita. Ya, tidur dimanapun, yang penting bisa tidur, itu prinsip saya. Penting saya bisa tidur.
Kan itu yang penting tidur. Didampingi atau tidak, tujuanku cuma khotbah. Jangan kita mau didampingi. Tahu nggak, Yesus itu mati di salib itu ada samping kanan kiri dia loh. Nah, ayolah ya, jangan begitu. PK kecil atau besar yang penting Tuhan layakkan melayani. Itu aja. Ini prinsip hidup yang saya ambil. Mau kecil mau besar nggak ada. Yang penting ketika diberi pelayanan, aduh puji Tuhan. Makanya saya kalau diberi kesempatan, saya tetap katakan yang memberikan kesempatan kepada saya, makasih ya buat kesempatannya. Saya tidak peduli dengan PK-nya, saya tidak peduli dengan kondisi bagaimana. Karena pelayanan itu anugerah Tuhan. Ayo rendah hati kita semuanya ya. Para pelayan, pendeta, jangan hanya slogan kita hamba Tuhan, tapi karakter kita nggak ada keluar hamba Tuhan. Bos yang ada. Malu kita. Ya, ayo rendah hati karena Yesus itu rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita mati juga kembali ke tanah. Kita bukan pemilik sorga. Yang pemilik sorga saja rendah hati. Masa kita nggak rendah hati? Ayo semuanya rendah hati ya. Melayani dengan motivasi yang benar. Dengan cara yang benar. Tuhan Yesus bagi kita semuanya juga. Apapun pekerjaan kita, kehidupan kita, ayo pelihara kerendahan hati. Karena Natal berbicara juga tentang kerendahan hati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di tahun 2021 kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin.